Kembali bersama saya Eko B. Supriyanto dalam The Infobank Way. Topik pada hari ini, kita akan membahas bagaimana memilih bank pada saat pandemi COVID-19. Apa relevansinya memilih bank dengan pandemi COVID-19? Infobank Institute juga memperkirakan habis pandemi akan mengarah kepada krisis keuangan dan tentunya adalah krisis perbankan. Mudah-mudahan ini bisa diatasi oleh para petinggi kita, pejabat kita. Tidak sampai krisis keuangan perbankan seperti tahun 98 ataupun 2008. Kita bisa menghalau krisis itu sendiri. Namun pelajaran penting, sedia payung sebelum hujan. Bersiap-siaplah bagaimana kita memilih bank. Memilih bank itu seperti memilih jodoh kita atau istri kita. Memilih bank itu ada 3 hal, bibit, bobot, dan bebet. Bibit itu adalah siapa dia, anak siapa dia. Yang penting dia jelas, anak siapa. Kalau kita lihat bank, siapa yang punya bank ini? Cukup kuatkah modalnya? Kemudian bobotnya, bagaimana kualitas orangnya, bagaimana kualitas banknya. Tidak harus besar, tapi berkualitas. Dan yang ketiga, bebetnya. Apakah orang ini, calon kita punya masa depan atau tidak? Kedepannya seperti apa? Nah, artinya kalau kita memilih bank, itu punya kualitas ke depan seperti apa? Itu prinsip dasarnya. Tetapi ada hal yang paling menarik di sini. Bagaimana bank itu dikelola, yaitu tadi yang katakan, bibitnya, bagaimana yang punya, siapa yang kelola, kemudian bagaimana bisnisnya. Nah, kemudian bagaimana kinerjanya. Ini adalah hal-hal yang menyangkut bobot. Kinerjanya bagus, meskipun kecil, tapi kualitasnya bagus. Komunitasnya bagus, bisa melayani dengan nasabah. Nah, yang ketiga, bebetnya. Walaupun dia kecil, tetapi sudah cukup bisa mampu melayani kebutuhan kita, baik produk maupun servis. Karena apa? Karena memilih bank itu seperti memilih istri atau jodoh kita tadi. Nah, jangan takut, karena lembaga penjamin simpanan juga menjamin adanya dana deposan. Bagi mereka yang punya 2 miliar ke bawah, itu tidak perlu panik. Kalau ada apa-apa, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, juga akan menanggung uang kita. Jadi, kalau ada krisis, ada rumor, ada kasus tentang bank mana yang akan habis, bank mana yang akan bangkrut, tentu kita juga harus menjaga diri. Tidak perlu kita panik, karena kita sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan bagi mereka yang punya 2 miliar ke bawah. Nah, bagaimana yang punya 2 miliar ke atas, kita anggap mereka yang punya 2 miliar ke atas sudah tahu risiko-risiko bank mana yang akan terjadi. Untuk itu, sekali lagi yang ingin saya sarankan, bagaimana memilih bank, pilihlah bank ini siapa yang punya, siapa yang kelola, bagaimana kinerjanya, bagaimana kualitas ke depannya. Ini adalah menjadi sangat penting. Nah, dari mana kita bisa memperoleh informasi itu? Kita seringkali harus membuka-buka. Di laporan keuangan juga ada. Di laporan dan khususnya majalah Infobank kita laporkan hampir setiap bulan. Kita menginformasikan bank mana yang dinilai lebih baik. Tetapi menurut Infobank Institute, saat ini kondisi perbankan memang masih sound. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap pandai-pandai memilih. Tetapi kalau kita punya 2 miliar, jangan membuat kita panik. Dan kami mohon juga kepada otoritas ataupun pembuat kebijakan, jangan sekali-kali mengeluarkan stres test ke publik. Karena pengalaman 1997-98 krisis pada saat itu, ada 16 bank yang katanya bank kecil,
ditutup katanya tidak apa-apa, ternyata IMF menurut Infobank mereka gagal. Karena penutupan 16 bank itu mengajak semua dan bahkan 100 bank mati pada saat itu. Sehingga negara harus membailout, mengeluarkan dana APBN sebesar 644 triliun. Yang sampai saat ini kita harus membayarnya lewat pembayaran pajak. Untuk itu, kami sarankan, mari kita tetap confident, mari kita tetap tenang, tidak termakan rumor. Bagaimanapun juga, uang Anda 2 miliar ke bawah dijamin oleh LPS. Terima kasih.